Betul, 2008 itu saya masih temukan Bible saya itu di zek 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 zek, karena saya habiskan waktu belajar 24 jam hampir. Jadi Bible saya itu sedikit-sedikit, kok ini ada lagi catatan si Boy di dalamnya gitu. Selalu saya diganggu sama keluarga belajar. Diganggu, mereka merasa tidak nyaman, kenapa pelajari Biblenya orang, apakah orang ini mau pindah tempat atau gimana kok belajar yang kayak gini-gini. Padahal saya yakin, itu benar ingat kan? itu kayak apa sih ada Bible ku dapat di rumah kayak gitu. Belajar sedikit-sedikit saya pelan saya dalami terus kemudian saya ada anak didik bela diri juga China, seorang dokter. Situ saya sharing terkait dengan agama gini-gini sebelum dia mualaf dan setelah dia mualaf. Ya, jadi data-data saya itu diperkuat sama anak saya itu seorang dokter. Sekarang udah selesai S2-nya kayaknya, ahli bedah China, tinggal di rumah belajar ngaji, tidur di kelambu di rumah, ya. Belajar dia pedalami, saya ajarkan beliau Al-Quran, beliau ajarkan saya Bible dengan narasi-narasi, literasi-literasi dari luar negeri terkait dengan kontradiksi Bible, semua diungkap dalam bahasa Inggris ya. Tapi waktu itu kan dia terjemahkan, saya pelajari, gila betul-betul ini, Masya Allah. Akhirnya setelah mendalami itu terjun ke Facebook, ketemulah di sana ada Ahi Sugi, kemudian ketemu dengan Tani Peter. Tani Peter itu Ustaz Tahta. Siapa lagi ya? Uti mati memang. Siapa Uti mati memang? Ya, Uti Mena. Rudi Yohanes, Paul Zong. Siapa lagi? Pendeta Martinole. Kemudian siapa pendeta yang tua yang lucu-lucu itu? Tidak. Apakah dia Tuhan? Bukan. Siapa namanya? Siapa namanya? Orang tua itu. Pendeta siapa? Opung Lamsen Nyobaho. betul. Lamsen Nyobaho. Terus siapa lagi ya? Teman-teman Facebook saya itu Ali Musa, yang mu'alaf Ali Musa. Kemudian Heri Andrianus almarhum yang di Kalimantan. Kalau yang eksis sekarang dari Facebook itu tinggal saya bertiga. Saya, Ahi Sugi, Dinda Tahta, paling bertiga itu dari Facebook tuh. Yang masih ada di dunia nyata sekarang itu 3. Habis itu pindah ke WA. Di WA ketemu Samuel Sihaan. Kemudian siapa lagi di WA itu? Siapa ya? Penghujat semua sih, tapi mereka ganti-ganti ya. Termasuk siapa namanya itu yang selalu kebun binatang, ada Rion itu di WA. Kemudian ya di WA semua tuh, di WA. Gila Tambunan itu juga di WA. Abah kalau ketemu Bang Handi gimana? Bang Handi itu ketemu di Zoom. Beliau karena nonton YouTube saya berdebat, sama seperti Uni Ripa. Beliau itu tadinya nonton YouTube saya, akhirnya ikut nimbrung. Siapa lagi ya? Di WA itu siapa lagi ya? Paul Zong. Ya itu dia, itu juga ya yang tadi. Edis termasuk di Facebook juga, betul. Edis si gila, betul. Dia juga di Facebook. Kalau Bang Kores ini di Zoom. Dewa di Zoom. Nora di TikTok. Kalau Nandar Zoom ya, Zoom. Yusuf PI Zoom juga. Bunda Rahma itu di Zoom. Bunda Rahma itu kalau di Zoom dulu itu cuma diam, naik tapi diam, gak ada pernah bersuara sama sekali. Beri salam pun jarang kurasa. Kalau dia belajar mendengar. Banpol Bang? Oh, Banpol itu dari Facebook, dari WA. Ya, dia itu penghujat kelas kakap. Sepenghujat-hujatnya kemudian Paul Zong, dia lebih parah. Ya, dia sama dengan Pendeta Kalnis, dengan Daud Umar. Ya, Daud Umar yang pernah dipenjara gara-gara menghujat. Ustaz Swafi Natali itu di
Zoom. Zoom. Kalau Natali TikTok. Di Zoom ya? Oh. Oh iya, Saipudin Ibrahim di Facebook, tapi dia setiap tarung pasti kabur, nggak mau bertemu dengan saya. Orang yang paling ditakuti sama Saipudin itu sebenarnya memang dari dulu itu Bang Suma. Ya, bukan saya meninggi-ninggikan sejak kapan saya ngangkat diri saya, enggak. Memang Saipudin Ibrahim itu yang paling dia takuti itu saya, karena saya tidak pernah kasih ruang dia bernapas kalau saya berdebat. Akhirnya ada Oten yang mau naik ini bang. Kita sapa dulu. Disapa. Halo Rafael. Selamat siang. Ya, Kalau kiamat itu siang malam baru ya. di TikTok. Selamat siang bang semuanya, ibu-ibu. Ya, Bang Gimana, Rafael, Bang? kenapa di mute? Naik untuk mute aja doang. Gimana? Bang Suma, saya tertarik dengan sumpahnya Bang Suma waktu itu. gimana Bang? Di situ kan sumpahnya Bang Suma kan berkata menyuruh Tuhan untuk apa? Memberikan hukumannya. Ya, memohon. Iya kan? Memohon. Iya, meminta, menyuruh, apalagi. Ya, meminta, Nah, memohon kan Allah Ya, itu Allahus ya, Samad. dalam hal ini Bang Suma berharap bahwa pembalasan itu kan pada Tuhan, ya kan? Tapi kenapa Bang Suma kalau Kristen sendiri tidak membalas dan berkata bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, malah ditertawain gitu Bang? Bisa Oh. dijelaskan? Ya, Ya, itu namanya Iya mubahalah. Mubahalah Bagaimana? itu munculnya satu keadaan di mana yang satu mempertahankan pendapat, yang satu juga mempertahankan pendapat. Dalam hal ini kan saya difitnah. Saya difitnah meminta dia untuk menginjak Bible. Dan itu saya tidak suka. Karena biar bagaimanapun, maksudnya saya tidak fokus dengan kasusnya itu Bang, tapi saya lebih fokus Oh, saya harus menjelaskan itu. bagaimana Abang. saya harus menjelaskan itu. Nah, itulah celakanya Iya. kalau menjadi Kristen. Kristen itu tidak pernah pakai ini kalau berbicara. Selalu pakai pantat kalau ngomong. Jadi ada yang Itu disebut, Bang ngomongnya, ya udah. oh iya fakta, memang fakta kayak gitu. Jadi jangan konsep agama Anda bawa-bawa dalam kasus ini, tidak bagus. Oke? Jadi dia mempertahankan argumentasi, saya mempertahankan argumentasi. Dia mengatakan saya meminta dia menginjak Bible. Saya katakan jangankan saya meminta, ada niatan di dalam hati saya saja untuk meminta dia melakukan itu pun tak ada. Jangan meminta ke dia, punya niat saja saya sudah sumpah kan? Niat aja saya bersumpah. Bukan saya minta kepada Allah untuk dia saja, kepada saya juga. Kalau saya salah, kalau saya perintahkan, jangan kepada dia, kepada saya kenanya. Itu namanya mubahalah. Dia yang minta bermubahalah, bukan saya. Saya yang dihubungi. Mari kita bermubahalah. Oke, sebenarnya dia tidak minta mubahalah waktu itu. Dia minta kami itu tabayun. Dia ingin berdamai. Tapi sudah terlanjur sakit hati saya Bang. Sakit. Saya manusia biasa gitu ya. Dia tuduh saya, dia tuduh almarhumah istri saya, dia tuduh pekerjaan saya segala macam lah. Tiap hari dia sebut-sebut nama. Saya berusaha untuk memaafkan, mengampuni dia. Di setiap saya sholat, saya selalu berdoa untuk dia kebaikan. Tapi pada akhirnya dia minta saya kemudian tabayun. Setelah saya buka komal untuk dia datang, dia tidak datang-datang. Ada kesempatan dia tabayun, saya datang. Masya Allah, kan gitu. Tapi ternyata dia minta kita bersumpah. Ya sudah, ayo. Saya kenapa berani bersumpah? Ya karena saya tidak merasa salah. Coba bayangkan aja tuh, dia bersumpah. Nah kalau orang munafik, pembohong, berani nggak bersumpah? Berani. Berani dia bersumpah. Maka dia mengatakan, mari kita mubahalah. Ayo. Saya tanya nih, apabila saya berdusta, saya kena kutuk. Tapi kalau kamu yang berdusta, kamu kena kutuk. Tapi saya katakan apa? Kutuknya jangan kepada keturunanmu, cukup kepada kamu doang. Karena istri anakmu nggak salah. Karena kenapa saya tidak mendoakan keturunannya 7 turunan? Harusnya mubahalah itu seperti itu. Tapi saya tidak lakukan. Kenapa? Karena saya tahu pasti dia kena. Karena saya tahu pasti dia kena. Kenapa saya pastikan dia kena? Karena saya tidak pernah melakukan itu. Saya berani. Saya berani melakukan itu karena saya tidak kemudian saya melakukan mubahalah sumpah itu karena ya saya tidak melakukan sesuatu apapun. Nah saya minta ya Rab,
Ya Rab, saya bilang, ya Tuhanku. Sama seperti Anda setiap hari minta nasi. Ya Tuhan, berikan aku ikan goreng pada hari ini. Kan tiap hari kalian doa minta nasi, minta sambal, minta tomat. Tapi itu kan istilahnya kita minta berkat. Nah, bukan meminta Minta seperti berkat, langsung. minta nasi, belum berkat. Minta nasi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Makanan. Tiap hari minta berkat makan. apa? Kau pikir saya nggak tahu? Makanan kami yang Berkat secukupnya. Berkat itu luas, Bang. Sudahlah, jadi gitu saudara ya, itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini. Kenapa orang Kristen tidak ada reaksi ketika kitab suci diinjak-injak oleh si dia? Apa yang ada dalam hati kalian dan pikiran kalian? Nah, makanya fokusnya ke sini, Bang. Abang kan Ya, ini saya dalam sudah hal jawab. ini membela Saya sudah diri. jawab, sekarang saya tanya cara, sama ya, saudara. Apa yang dengan terbersit? cara menyuruh Allah, meminta Allahnya Bang Suma, ya kan, untuk membela Bang Suma dengan cara memberikan hukuman kepada orang itu, kan begitu. Oh, bukan begitu Ya kan? caranya, bukan begitu. Jadi ada dua orang nih, ada dua orang minta supaya disegerakan musibah, kutuk kepada Ya. dirinya. Kan kami yang minta. Ya, artinya Bang Suma yang meminta kepada Allahnya Bang Suma, yang memohon, iya, yang menyuruh Iya. gitu. Bukan menyuruh, meminta. Ya Rab, berikan dia. Itu meminta, berikan aku rezeki, itu meminta. Meminta itu sama dengan menyuruh. Berikan kami nasi hari ini dengan sambal terasi sedikit. Itu meminta atau menyuruh, sama aja. Coba kamu baca doa Bapa kami. Bapakku yang ada di langit, berikanlah kami makan hari ini. Kamu minta itu tuh merintah. Itu merintah atau minta? Ya sama aja. Mah, Nah, minta duit ya. dong. Itu kan memerintah Mama untuk Artinya memberikan gini, kita duit. Kita lebih fokus ke masalah penganiayaan gitu. Kita sedang menghadapi penganiayaan lah, atau solim. Ya, saya dizolimi. Seperti Bang Suma mengalami Saya terus dizolimi. ya, Saya dizolimi. kan? Saya minta kepada Allah itu yang kan Maha di situ Adil. kan fokusnya Ya Bang Rab. Suma meminta, ya. Diam dulu, Rafael. Tetapi kenapa setiap orang dijelaskan. Kristen ya yang Sadli jadikan aku tersolimi? moderator, Sadli. Banyak kali ceritanya. Saya Kau meminta dijelaskan, kepada Tuhan nggak saya. ngerti kau. Dan kalaupun itu sudah, walaupun tidak diminta, namanya mubahala itu pasti kena kepada yang melakukan. Pasti kena itu. Entah cepat entah lambat, pasti kena. Gitu loh. Oke? Itu yang perlu Anda pahami. Kalau bagi Nah, saya tidak percaya sih yang itu. ya bagi kamu. Bagi kamu. Tetapi Kan saya faktanya kan belum percaya. ketika kemudian ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, kok dia terkutuk betulan? Anda tidak percaya? Yang Anda terkutuk. mengalihkan lagi Bang Suma, makanya. Nah, pada saat Tertulis di Bibalnya. orang Nggak percaya, Kristen kan lucu. misalkan tersolimi masalah ini, masalah dia beribadah, lah loh kok orang Kristen ini nggak membalas? Loh, kami kan percaya bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, Tuhan sendiri yang menentukan. Nah, bedanya di sini Bang Suma meminta kepada Allahnya Bang Suma, ayo hukum dia, ayo ini dia. Nah, ya kan, gitu maksudnya Bang Itu Suma. namanya mubahala Padahal, dalam padahal Islam. tujuan kita, artinya gini, ya, tapi tujuan namanya kita mubahala. sama-sama meminta bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, begitu kan, menyatakan Iya, keadilannya. justru karena keadilannya Tuh, itu iya. yang diberikan musibah adalah yang melakukan salah. Itu adil. Bukan yang tidak bersalah yang dibunuh, yang bersalah diselamatkan. Itu error namanya. Ini gila, ini ajaran Aduh. gila. Ajaran gila Tuh, ini. Itu ajaran Nah, gila. justru Bang, Kami berdua Justru. meminta di hadapan Tuhan. Siapa yang bersalah kalau dihukum. Siapa yang tidak bersalah diselamatkan. Itu adil. Di agamamu berbeda. Betul sekali. Yesus tidak bersalah dihukum. Dapat. Kalian yang di bersalah Termis kalian diselamatkan. 1375, siapa yang menggawili binatang kok tidak dapat hukuman, Bang? Siapa yang menghakimi menggauli Stres itu, binatang? Bang. Bible 19:28 gitu. Iya. Yesus mau diceritakan di situ. Hah? Aduh, sudahlah. Sudahlah kawan, ya. Saya cuma ingin mengatakan dan ingin bertanya kepada seluruh Kristen khususnya di Indonesia, ketika Biblemu dipijak, apa yang kalian lakukan? Oh, berdoa, memaafkan. Bible dipijak, memaafkan. Tapi giliran saya didatangkan baju, kaos, saya bakar, dilaporkan.
Bibel dipijak, dimaafkan. Baju kaos didatangkan ke saya, diantar ke saya bakar karena saya tidak suka, dilaporkan. Padahal yang memberikan baju kaos itu udah bilang nanti kalau saya kasih terserah dia mau dia apain kan. Katanya gitu ada. Gugurnya kesaksian si Lina itu tahu apa, Bang? Apa itu, Dek? Waktu dia ditanya, jadi ibu ngapain ke sana? Mentok dia di situ, Bang. Itu. Sidak. Jadi, iya. Sidak. Jadi ibu ngapain ke sana? Ibu diundang. Di situ gugur, Bang. Abang punya apa di situ gugur. Makanya nggak bisa lagi si Lina dipakai. Ini ada sarjana apa nih? Sarjana TH. Sarjana teologi ya, bukan STT, Ya. sarjana 3 Tuhan, bukan? Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikum. Agama apa, Bang? Bang, agama apa? Saya Kristen Kak Noro. Oh. Lulusan Apa pakai STT, Assalamualaikum. lulusan sarjana teologi, Bang? Masih belajar Bang. Oh, masih belajar ya. Oke, bisa kita diskusi? Sayangnya waktu saya sempit. Ya, mau kemana Bang Jum? Saya harus ibadah menyembah Tuhannya Yesus. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Bang? STT itu fungsinya apa? Sekolah STT itu sekolah tipu-tipu kah? Sekolah 3 Tuhan atau apa? Karena saya lebih sebagai orang yang mendalami Bible, saya lihat STT ini kebanyakan diajarkan justru untuk menipu jemaat. Itu kan paham Abang. Itu fakta. Iya, mau fakta dari paham Abang kan gitu. Oh, bukan, itu fakta. Yang mana ketika orang itu menggunakan akal akan ketahuan. Oh, STT ini ternyata lulusan dari sana itu dipakai untuk mengajak orang menyembah yang bukan Tuhan. Makanya saya katakan STT itu apakah identik dengan sekolah tipu-tipu atau sekolah 3 Tuhan? Salah satunya atau dua-duanya gitu, Bang. Ya, kalau garis menurut secara umum secara kekristenan kan artinya belajar tentang bagaimana kehidupan manusia. Cuman kalau Abang punya paham seperti itu, yaitu iya. artinya kita lepas apa namanya ya, lepas membiarkan paham Abang seperti itu gitu loh. Enggak, kan saya bertanya Bang, apakah STT itu sekolah tipu-tipu atau sekolah 3 Tuhan? Karena yang saya lihat dua-duanya seperti itu jebolannya, nipu dan mengajarkan 3 Tuhan. Dua-duanya betul. Apakah itu secara kebetulan kah atau memang dibentuk karakternya seperti itu? Begitu lulus nanti diajarkan tuh Yesus 100% Tuhan sekaligus 100% bukan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah bisa dipakai? Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Bisa nggak? Kalau seandainya saya berkata Bang Cuma 100% manusia, 100% roh, gimana? Betul itu. Ya udah. Betul. Sama. Tapi itu bukan 100%. Tapi 200% jadinya. Yang benar adalah 50% daging, 50% Secara 100% kan? total 100%. Ya. Disebutlah manusia. Karena kalau dia tanpa roh namanya jasad. Kalau roh tanpa kemudian jasad berarti mayat. Itu namanya makhluk roh. Ruah. Ya, saya membenarkan itu. Ya itu dia makanya. Sekarang Anda keluar jadi mahasiswa. Jadi sarjana lulusan STT. Anda diajarkan kemudian untuk mengajak orang lain memahami itu kan. Yesus 100% Tuhan. Gimana ceritanya itu, Bang? Yesus 100% Tuhan itu gimana ceritanya? Kemana pergi tangannya, giginya, semuanya ketika dia 100% Tuhan? Berarti gigi, tangannya, kakinya, nonotnya semuanya Tuhan gitu? Memang jadi lucu ya Bang ya. Lucu memang, makanya aku bilang sekolah PT itu lucu saudara. Bagaimana mungkin ini cincin saya nih? Ini cincin saya 100% adalah baja. Oh, baja. Emas, ini baja. Boleh nggak saya katakan di waktu yang bersamaan dia juga 100% karet? Nggak. Kalau nggak ada karetnya di situ nggak bisa dong. Nggak bisa. Nah kalau ada karetnya di sini dan ada juga besinya di sini, bisa nggak dia mewakili 100%? Kalau kata 100% sih nggak bisa, cuma sebagian bisa. Nah itu dia makanya. Bagaimana Yesus bisa 100% sementara dia daging?
Ya kalau saya mau bilang secara pemandangan kemanusiaannya, secara dia ada di bumi dikatakan dia adalah manusia. Jadi Ya cincin kan? ini, jadi cincin ini secara apa dia bisa disebut karet? Secara apa dia disebut besi? Ya saat dia dalam posisi besi dia disebut besi, di dalam posisi karet dia disebut karet. Nah ini posisinya sekarang ini begini nih. Ini begini nih. Ini sekarang ini besi. Iya. Boleh nggak saya katakan ini 100% karet? Boleh, karena kan di dalamnya mengandung karet. Nggak ada. Ini 100%. Ini 100% besi. Kalau memang secara utuh itu besi, memang itu 100% besi Bang Juma. Dan 100% bukan karet. Ya bukan karet karena tidak ada karet di dalamnya. Yesus juga begitu. Tapi kan masalahnya dalam kekristenan itu kan ketika dibicarakan tentang 100% dia adalah manusia yang dilihat oleh manusia, dan kenapa dikatakan dia 100% rohnya Allah kan begitu kan? Gimana Pemahaman ceritanya? Kristen kan begitu, pemahaman Kristen kan begitu. Kan saya Nah, menyampaikan. itulah yang saya katakan STT tadi. Itu yang saya katakan. STT itu ini emas 100%, ini juga emas, ini juga karet 100%. Itulah STT. Lulusan dari sana nanti hasilnya gitu. Ya udahlah, kalau masalah itu, kalau abang bilang mau STT, sekolah tinggi tipu-tipu, sekolah apa ya, itu kan udah. Bukan tipu-tipu sih paham sebenarnya, abang sekolah sendiri, tiga Tuhan, gitu. sekolah tiga Tuhan. Nah, Itu yang sekolah betul. tiga Tuhan, ya itu kan paham abang sendiri. Tapi murni dari yang namanya, kalau dia sudah bagian dalam kekristenan, pasti dia bilang sekolah yang dikatakan STT itu bukan sekolah yang seperti itu, kan gitu. Tapi hasilnya kita lihat, ya saya pun mengakui. Makanya saya bertanya, saya kan statusnya bertanya, bukan menuduh. Ya sudah saya bertanya. jawab abangku, kan gitu. Karena yang saya tahu, saudara, begitu keluar dari sana, kalian mengajarkan Yesus Tuhan, Kenapa sih Bang Ridho ribut kali suruh on cam? Roh Kudus Tuhan, kemudian apa lagi? Burung merpati Tuhan, Bapak juga Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan, Bang. Ya, Ini enggak, berapa Bang. ini? Kalau dikatakan burung merpati itu dikatakan Al-Bibel mengatakan itu lambang. Iya, sama Yesus juga lambang. Lambang anak itu manusia, lambang Roh Kudus itu merpati, lambang Bapak itu roh. Roh, Ya, roh. Ini berapa, Bang? dulu Bisa nggak disebut satu ini? kalau dijepit bisa satu Bang. Begini. Nah itu tadi yang aku bilang. Itu namanya tipu kalau dijepit gini. Ini berapa anak-anak? Satu Pak Guru. Tiga. Ya tapi gini Bang, kita nggak bisa pungkiri juga di dalam diri kita itu kan kita bisa juga bilang ada 3 bagian. Oh kita iya. Iya Tapi nggak- kan? Tuhan bukan. Apakah kita Maha Esa? Dengar dulu, saya nggak ke mahasanya, maksudnya kan dalam Ya kategori. kalau Maha Esa itu kan tidak berbilang. Iya tahu, maksudnya gini loh, di dalam diri kita manusia itu kan, artinya kan yang terlihat ini tubuh kita, ya kan? Yang beroperasi itu kan jiwa kita, ya kan? Yang menghidupkan itu kan roh kita, kan begitu kan? Makanya dikategorikan dalam 2 keyakinan, di Kristen dan di Islam, roh itu sampai kapanpun dia tidak akan bisa mati. Sedangkan tubuh secara jasmani dia akan kembali ke tanah, kan gitu. Dia akan hilang, kan gitu. Karena ini adalah suatu yang Tapi fana. ini yang Anda harus pahami, roh itu adalah ciptaan. Roh itu, iya, roh itu memang ciptaan. Kalau kita mau gali secara lebih dalam lagi, Bang Juma, ya, kalau kita lebih mau gali lagi secara dalam lagi, nanti kita akan berkata ketika roh itu ciptaan, siapa yang menciptakannya, begitu kan? Nah, setelah betul. dinyatakan yang menciptakan itu ya Allah, Ya. Tuhan semesta alam, kan gitu kan? Betul sekali. Nah, tiba-tiba ditanya lagi dengan perkataan yang artinya melebihi melampaui akal pikiran manusia, ditanya Allah itu datangnya dari mana? Ya kan begitu kan, ditanya lagi Allah itu datangnya dari mana, kan begitu nanti. Kok Tuhan datang? Maksudnya dia ada itu seperti apa, dari mana, kan gitu. Tidak berawal. Tuhan itu tidak berawal. Tuhan itu tidak berawal. Yesus berawal. Burung merpati juga berawal. Roh juga berawal. Tuhan tidak. Nah, disinilah kita harus perlu menyadari akal pikir kita itu masih terbatas.
Sehingga kita membatas-batasi Tuhan gitu. Kita batas-batasi sesuai dengan Bukan akal kita. membatasin Tuhan, bukan membatasin Tuhan Bang, cuma yang artinya apa yang menjadi pemikiran kita secara manusia itulah yang kita pikirkan. Jangan melampaui dari akal pikiran kita. Makanya ketika ada orang dia tidak dapat berpikir dengan jernih, dengan tenang, atau melampaui dari pikiran dia itu, dia akan menjadi gila, stres. Jadi kan ini akal, ini Tuhan. Supaya kita bisa kemudian memahami Tuhan, Tuhan harus downgrade, turun. Ini dalam kasus apa lagi? Loh, tadi katanya Tuhan tidak bisa diakal-akali. Tidak bisa Gini, diakali maksud saya akal gini loh, kita ini. Bang. Maksud Jadi saya dia begini. Tuhan harus downgrade menjadi bayi. Oh, Tuhan begitu imut-imut, gitu. Oh, Tuhan lucu. Senyumnya Tuhan manis, punya lesung pipi, supaya akal kita masuk gitu. Gitu maksudnya. Tidak Ataukah seperti Tuhan ini itu, loh, Bang. Abang ataukah kan- Tuhan itu maha melihat, maha mendengar apa yang kita lakukan di bawah? Kita cukup mengimani Tuhan itu ada melihat. Tidak perlu kita lihat Tuhan, tapi Tuhan yang melihat kita. Atau memang Tuhan itu harus turun supaya kita lihat dong kreditnya. Ya, selamat pagi dunia. Aku sudah datang. Aku yang menciptakan kalian loh, gitu. Nanti lama-lama dibuat film itu lagi, nanti film kartun lagi nanti. Kan ada filmnya Yesus Tuhan. Anehnya filmnya setiap Yesus Tuhan itu mau melakukan sesuatu selalu berdoa, Bapakku yang di surga. Kan jadi lawa-lawa. Iya, betul. Jadi gimana? Masih mau Secara lanjut pemahaman, studinya? kalau secara pemahaman kita sebagai manusia yang terbatas akal ini memang seperti itu. Jadi kita harus menggunakan pemahaman apa ini supaya kita tidak terbatas? Pemahaman yang mati akal supaya tidak terbatas. Bukan, kita memiliki pemahaman bahwasanya Tuhan yang ada itu ya memang tidak terbatas gitu loh. Tapi kenapa dibatasin? Loh, siapa yang batasi dia? Lah itu jadi manusia. Kalau Abang mau berbicara kenapa Yesus disebut Tuhan atau kenapa Tuhan menjadi manusia, itu pelajaran yang lain lagi, Bang. Kita kan berbicara yang lain kenapa, ini. Kenapa cincin ini disebut karet? Itu pelajaran lain lagi, pelajaran gila. Ini, ayo teman-teman, kemarin kita sudah belajar ini adalah besi. Hari ini kita belajar ini adalah karet. Hah? Ya kalau nggak ada karetnya di dalam, gimana mau belajar ada karet di dalam? Nah itu dia. Itulah yang disebut kenapa Yesus disebut Tuhan padahal itu bukan Tuhan. Gini loh Abang kita ya, kalau dalam pribadi Yesus itu berbeda. Karena di dalam pribadi itu berdaulat yang namanya pribadi Allah di dalam itu, pribadi Tuhan di dalam itu gitu loh. Yang membedakan dia tidak sama menjadi manusia, dan itu di Al-Qur'an pun diakui loh, Bang. Apa di Al-Quran? Jadi akui bahwasanya dia adalah yang paling suci, yang paling kudus. Nggak ada. Ada, Nakal. Nggak ada disebut yang paling suci, nggak ada. Nggak ada. Al-Quran surah Maryam ayat 19 menciptakan, mengutus seorang manusia yang suci, bukan yang paling suci. Manusia suci di situ dikatakan dalam surah Maryam karena kenapa? Karena dia dituduh sebagai wanita yang hamil di luar nikah. Maka Yesus dikatakan, tidak, kamu bukan melahirkan anak haram, kamu melahirkan anak yang suci. Nah, Kata suci, kata kudus dia di diakui situ. kan kesuciannya kan, anak yang Iya, suci. karena dia bukan anak haram. Ya, oke, diakuin kan? Diakuin kan? Diakui dong, makanya Ya, dia tidak diakui, mati terkutuk karena dia orang suci. Makanya dia tidak terkutuk di tiang salib karena dia orang suci. Yang terkutuk di tiang salib itu adalah orang kotor. Abangku yang paling berhikmat, kan tadi abang sudah bilang diakui dia yang suci, ya Iya. kan? Iya. Ya kan, yang suci, ya, yang dimana dilahirkan itu bukan karena campur tangan dua pihak laki-laki atau perempuan, kan gitu. Bukan karena dua campur, bukan. Karena gimana? dia bukan dari hasil zina. Saya bercampur dengan istriku halal, anakku bukan kotor, anakku itu bersih, suci. Oh, jadi menurut Walaupun saya Bang bercampur. Juma, ya, tenang. Menurut Bang Juma artinya gimana? Maryam dengan Yusuf, ya. Kalau di Al-Qur'an apa sih namanya? Ya Yusuf. Nah, Yusuf. Maryam dengan Yusuf Di itu Al-Quran, memang- di Al-Quran nggak ada Maryam itu nggak ada tunangan kayak di tempatmu ada tunangannya. Itu sudah ternodai sebenarnya. Nah, terus gimana? Yang dalam kategori Al-Qur'an versinya gimana? Tidak ada itu tunangan. Nah, Dia terus? wanita soleh, wanita soleh. Wanita soleh. Kemudian didatangkan kepadanya berkah dari Allah, Iya. hamil.
di luar nikah. Ya, Dia tidak ada kemudian hamil tanpa suami. tanpa Itu suami, di Islam. Ah. Jadi dia mengandung dari roh yang suci. ya. Nah, terus hubungannya dengan Yusuf apa di Al-Quran? Nggak ada Yusuf-Yusufan di Al-Quran, nggak ada. Oh, enggak ada Yusuf-Yusufan di Al-Quran. Berarti berarti tunggal ya. Allah itu berkarya dalam tubuhnya, dalam rahimnya Maryam itu tunggal, berarti di sana ceritanya ya. Yes, tidak ada tunangan-tunangan. Di tempatmu aja yang tunangan dulu, habis itu Nah, hampir sekarang diceraikan. bagi saya mau bertanya, Bang. Di hukumnya bangsa Israel, ya kan? Nah, ketika diketahui ada seseorang tanpa suami, dia mengandung, apa yang terjadi? Dituduh zina. Dituduh zina kan? Nah, artinya kalau Maryam tanpa adanya pendamping sebagai suaminya, apakah dia dikatakan berzina dengan orang lain? Tuduhannya orang Yahudi itu. Iya, Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Isa alaihissalam masa bayi membela ibunya ketika dituduh sama orang Yahudi. ini belum lahir, Bang. Masih dalam kandungan nih seorang perempuan. Iya, dia yang sudah sedang diusir, mengandung. dia diungsikan dari kampung. Oh, Karena berarti dianggap sebagai pesina. ketika dia ketahuan dia hamil, dianggap berzina, dia diusir dari keluarganya gitu. Yes, Nah, diusir dari keluarganya. dia Tapi mengungsikan diri kemudian meninggalkan pemukiman yang ada pada masa itu. Dia menyendiri tempat yang sepi. setahu saya, Bang, Setelah dia melahirkan, barulah kemudian dia kembali ke perkampungan. Disitulah kemudian beliau dituduh berzina. Gini loh, Bang. Ya ukhta Harun, hai saudara perempuannya Harun, bapakmu adalah orang yang baik, ibumu adalah orang yang baik. Kenapa engkau melakukan sesuatu yang mungkar di hadapan Tuhan? Gitu. Iya, gini loh, Bang. Saya kan mempelajari nih hukum Yahudi, hukum orang Israel, ya kan. Ketika sama seperti ada dalam Bible mencatat bahwasanya hukum Musa itu menyatakan kalau ada perempuan yang ketahuan dia hamil, ya, tanpa bersuami, mereka perempuan itu akan dihukum dilempari, dia akan dirajam dengan batu. Itu hukum Yahudi, Bang. Iya, terus masalahnya di mana? Nah, masalahnya kenapa Abang bilang ketika si Maryam tadi ketahuan dia sedang mengandung, dia diusir dan diungsikan ke tempat lain? Bukan, setelah dia tahu dirinya hamil, dia meninggalkan perkampungan. Oh, berarti setelah dia melahirkan, barulah kembali ke masyarakat. Oh, ya, Karena kemudian dia dikatakan berzina. Lalu anaknya berbicara, "Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan." Oke, saya ikutin aja pola pikir Paman Abang ya. Oke, dia berarti tanpa diketahui orang lain begitu dia hamil, tapi dirinya sendiri yang mendapat itu, dan setelah itu dia mengungsikan diri, begitu kan? Betul sekali. Jadi dia mengungsikan dirinya. Setelah melahirkan baru dia nongol. Izin Bang, Dia di tengah-tengah Yahudi. izin Bang, Gitu. sisa waktu 5 menit. Iya. Sewaktu 5 menit ya. Iya. Nah, oke ya, Bang, kita ikutin alur Abangnya. Jadi setelah dia menerima hal itu, dia menyadari dia harus mengungsikan diri kan gitu, tanpa tersiar kemana-mana bahwasanya dia hamil kan gitu kan. Nah, setelah dia melahirkan, Abang bilang tadi dia itu kembali ke kampungnya, ke daerahnya dengan membawa anak. Yes. Ya kan? Nah, Betul. ketika orang-orang situ tahu bahwasanya dia itu membawa anak, kan justru pastinya yang lain kan akan bertanya, siapa bapaknya? Siapa suamimu? Kan gitu. Itulah mukjizat yang diberikan. Makanya kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada orang-orang yang bertanya pada saat itu, "Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan." Dia sudah menjawab. Dia membela ibunya ketika ibunya dituduh berzina, dia bela ibunya. Nah, Bible ada nggak membela ibunya? Karena ceritanya tidak seperti itu, Bang. Karena ceritanya dia memiliki pendamping kalau di Bible. Berarti orang Yahudi menganggap Yesus ini punya bapak, bukan bapak tiri. Iya, jadi orang Yahudi itu sampai sekarang menganggap, makanya dikatakan Yesus itu adalah anak tukang kayu. Karena mereka Anak tiri. Anak Hah? tiri. Kok anak tiri dari mana? Ada Bible menyatakan anak tiri di situ. Coba kamu baca Matius 1 nomor 18 mulai. Coba baca Matius 1. Bacakan dulu Kak Nora.
tak baca Matius 1 nomor 18. Ya, terus seterusnya. Maksudnya biar cepat gitu loh. Saya buka tas saya dulu nih. Kalau udah dapat bacain, kan bisa minta tolong toh. Anak tiri mbahmu. Berarti kamu ingin mengatakan bahwa Yusuf itu anak Oke, kandung? saya baca ya, Bang. Iya. Matius berapa tadi? Dari 18 ya. Siap. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lanjut terus, jangan hahu-hahu. Hahu. Tapi habis pengumuman. Ngomong artikan itu. Dengar dulu, maksudnya begini. Kelahiran Yesus sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria sudah mengandung. Berarti kan bukan anak kandungnya Yusuf. Itu maksudnya. Berarti orang Yahudi tahu. Abangku, ini ceritanya di dalam hubungan antara si Maria dan si Yusuf, abangku. Iya, tapi kan masyarakat tahu kalau kemudian ingat Matius itu dituliskan atas kesaksian orang. Malah di dalam kitab Talmud diceritakan kalau ibunya itu ya berzina dengan seorang prajurit bernama Pantera. Abangku yang ganteng, abang cuma yang paling terbaik. Ingat ya kata-kataku ya. Ini cerita setelah si Maria ini didatangi malaikat yang menyatakan bahwasanya dia sedang mengandung, ya kan? Dengar baik-baik, dengar dulu. Saya mau ngomong, dengar dulu. Nah, setelah itu nih, si Yusuf ini yang sebagai tunangannya, ya, yang sebagai tunangannya ini mengetahui bahwasanya si Maria ini ternyata sedang mengandung. Dengan baik. Nah, maka dari sebab itu dia berniat untuk meninggalkan dengan diam-diam, ya, supaya apa? Dia menghargai kehormatan istrinya, calon istrinya. Jangan ketawa. Kita ini berbagi. Ya, dengar baik-baik. Ya, menghargai kehormatan supaya dia jangan dikategorikan perempuan, yaitu tadi yang sudah melakukan perzinahan, makanya dikatakan diam-diam. Nah, tetapi ingat ketika si Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria, dikatakan lagi apa? Malaikat menjumpai Yusuf supaya jangan meninggalkan Maria. Sehingga dia kembali lagi kepada Maria dan bertahan sampai kelahiran Yesus itu. Dan mereka tidak berbuat aneh-aneh di sana. Itu loh Bang Juma. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Nah, ketika kemudian orang-orang Yahudi menuduh Maria itu berzina, apa pembelaan Yesus terhadap tuduhan itu kepada ibunya? Izin bang, ini bang padamu bisa nggak nanti naik lagi di jam 2? Oke, Enggak, siap Bang. Saya hormati waktunya. Ini Dinda Nora mungkin bisa standby di sini. Tapi Tidak apa-apa, soalnya saya ingin berdialog sama Bang Juma. Kalau Bang Nora saya sudah dapat lah. Kemarin sudah pernah berdialog juga. Oh ya, nanti datang aja lagi kembali. Apa nanti aja. Ya, oke, siapa Bangku? Thank you Bang buat ini kesempatannya Bang. Iya. Oke, silakan. Tanggapi yang terakhir Bang. Iya, yang pasti di dalam Yohanes 8:41 itu indikasi tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus sebagai anak zina. Pertanyaan saya, apa pembelaan Yesus kepada ibunya yang dituduh sebagai orang yang berzina? Ada tidak? Kalau di Islam, Al-Quran surah Maryam, Nabi Isa menjelaskan kepada orang-orang, "Hei, kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan." Itu pembelaan. Ibuku orang yang diberkati dan aku diberkati dimanapun aku berada. Itu pembelaan Nabi Isa kepada ibunya yang dituduh berzina. Pertanyaan saya, Yohanes 8:41, Yesus dituduh sebagai anak zina. Apa pembelaan Yesus kepada ibunya yang pada saat itu seorang diri hanya bersama dengan bayi Yesus? Ibunya sedang dituduh sebagai pelaku berzina. Sebagai Tuhan, apa pembelaannya kepada ibu yang telah melahirkannya? Kalau di Islam sebagai bayi, sebagai nabi, pada masa bayi pun dia telah membela ibunya. Tuhan tidak pernah membela ibunya. Isa sebagai nabi membela ibunya. Yesus Tuhan dituduh ibunya berzina, tidak pernah bela ibunya.
Itu dari saya, PR buat Anda. Ya, dan kita lanjut ya. Dan pada dulu. Oke, terima kasih Bang Juma ya. Nanti saya akan menjawab atas pernyataan itu ya. Yang Apa sebenarnya pertanyaan saya? Bisa diingat? ya gini, maksudnya yang sebenarnya itu bukan tertuju kepada Yesus pembicaraan kalimat di situ. Itulah fungsinya STT saya katakan tadi. Dia dientaskan untuk keluar agar bisa berjemaat. Itu di situ jelas Yohanes 8 Yesus dituduh sebagai anak zina. Apa pembelaan Yesus terhadap ibunya pada saat ibunya seorang diri hanya bersama dengan bayi dalam pangkuannya? Apa pembelaannya Yesus? Kalau di Al-Quran, ketika Nabi Isa masih bayi, ibunya dituduh. Si bayi ngomong, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Seorang nabi, masih bayi aja sudah bela ibunya. Seorang Tuhannya Kristen dituduh ibunya yang melahirkan berzina. Apa reaksinya Yesus waktu bayi? Mamam, nenek. Saya kira begitu. Murka kita, Bang. Ya? Iya, tapi aku penasaran sama ini, ada bocil. Halo Vira. Halo. Gini deh Bang Zuma. Bang Zuma tuh punya kerjaan gak sih sebenarnya? Setiap hari tuh sibuk banget. Oke, lu tanya, saya seorang direktur di A2M, direktur utama nih, PH sebuah film besar di Makassar. Saya direktur utama di perusahaan perbankan, bukan perbankan, di perusahaan properti. Oke, kemudian saya direktur utama, komisaris di sebuah perusahaan properti. Saya dua mengepalai sebagai direktur utama di perusahaan properti. Yang pertama PT Wahyu Bangkit Bersama, yang kedua PT Alim Kajila Propertindo. Kalau Oh iya direktur ya. ya, saya juga direktur Berarti sebuah iya sibuk perusahaan banget dong ya Bang Zuma. wisata. Ya gimana? Sibuk banget kan? Ya kan? Karena direktur ya Alhamdulillah. berarti orangnya sibuk banget Saya dong. punya staf banyak, staf saya itu banyak, Iya, saya punya tinggal, banyak staff. Dong, harusnya saya ngurusin. sudah infokan gitu. Jadi dunia Dengan saya Om dapat, dia nggak jadi rungkat kita, Bang. dunia saya dapat, akhirat juga saya dapat. Dapat pahala memanusiakan domba-domba Betul. sesat yang ngaku-ngaku domba padahal serigala. Alhamdulillah, itu adalah pekerjaan sangat mulia bagi saya. Gimana, Dek? Oh iya sangat mulia ya. Terus ngapain ya Bang Zuma ya sibuk banget ngurusin iman kami? Oh, Al-Quran yang menjelaskan itu. Al-Quran menjelaskan tentang iman saudara. Karena iman saudara kebetulan diajarkan kepada seluruh manusia. Matius 28:19, jadikanlah seluruh umat manusia jadi pengikutku. Saya melarang manusia menjadi pengikutnya. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus itu, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Itu makhluk. Kan gini ya Bang Zuma, gini loh, kayaknya Bang Zuma itu kayaknya repot banget ngurusin iman orang lain. Ya, Kalau itulah misalkan bentuk Bang kasih Zuma sayang. ngerasa Itulah iman Bang bentuk Zuma kasih udah paling sayang. benar, ya udah Ketika- bahas aja pembahasan tentang imannya Bang Zuma, nggak Al-Quran saya menjelaskan itu. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia kemudian menuju kepada kebenaran dengan cara hikmah. Anda manusia kan? Jadi saya ngajak. Sama seperti di dalam Bible Anda. Matius 28 nomor 9, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Anda punya kewajiban untuk menjadikan saya sebagai muridnya Yesus yang adalah akulah Yesus. Tapi saya nggak mau. Oke, Bang. Saya nggak mau. Saya nggak mau jadi pengikut makhluk yang bukan manusia itu, bukan. Ngeri, saya nggak mau. Oke, Makanya Mbak saya Vira, nanti- bertahan. Anda diajarkan jadikan saya menjadi Kristen, tapi saya bertahan. Dengan cara saya bertahan seperti ini. Saya melawan semua data-data palsu yang ada dari agama Anda gitu. Saya izin dulu, nanti habis Jumatan kita jumpa rungkat, lagi. Bang. Iya, nanti Tante Vira nanti datang lagi ya di jam 1:30. Ya, boleh ya. Oke, Bunda oke. Kira kesini lagi ya. Kasih. Nanti kita Oke. jumpa lagi ya. Ya nanti ngamuknya dilanjut nanti ya. Oke Bang Zuma. Siap. Stop yang ngurusin agama orang lain Bang Zuma. Stop Ya ngurusin nanti iman dilanjut, orang lain. nanti. Ini iman saya, ini iman saya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini iman saya. Iman saya itu mencakup semua agama di luar daripada Islam. Oke? Jadi kalau Islam membahas agama Anda, itu Islam sedang mengulas isi Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, sorry, innalladzina kafaru min ahlil kitab. Itu jelas dalam Quran saya. Gitu ya. Oke, saya kira cukup sementara. Oke. Linda Nora, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Panjang umur. Mudah-mudahan Amin. kebaikan-kebaikan selalu menyertai kita semua. Dan teman-teman muslim dimanapun berada, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya ketika ada kata yang terlontar yang tidak mengenakan di hati. Begitu juga saudara-saudara Kristen, saya hanya bertanya tentang STP.
Apakah seperti itu? Karena implementasinya di lapangan ya begitu yang kami lihat. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segalanya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.